Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak dan Ibu serta seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidian Repang, pada tutorial kali ini saya akan memberikan informasi terkait bagaimana cara melakukan registrasi di Coursera. Sebagaimana kita ketahui bahwa Coursera itu adalah sebuah penyedia kursus online seperti event organizer yang bekerja sama dengan kampus-kampus di seluruh dunia. Sehingga pada kesempatan ini, alhamdulillah, UMS Repang saya berikan informasi. Pada awalnya saya melakukan secara pribadi melakukan sebuah pendaftaran kursus berbayar, dan setelah selesai ada email untuk melakukan registrasi lembaga dengan menunjuk saya untuk mengikuti pelatihan sebagai admin di Coursera. Alhamdulillah, pada tanggal 25 lulus dan diberikan kesempatan kepada seluruh Sivitas UMS Repang, mulai mahasiswa, staf dan dosen semuanya, untuk saya mengajukan kemarin peserta untuk kuota 1.000 orang. Di 1.000 orang ini bisa berkesempatan untuk mengikuti kursus 4.000 kursus kalau sanggup, gratis hingga tanggal 1 Oktober 2020. Saya ulangi, gratis hingga 1 Oktober 2020. Tidak ada batasan jumlah kursus yang ingin diikuti, namun kemudian dari kesanggupan saja, manajemen waktu yang kita miliki. Sebagai informasi bahwa di kursus ini disediakan cukup lengkap, dan ini luar biasa dari kampus-kampus internasional, dan ini mahal sekali kalau kita cek secara langsung tanpa melalui sistem ini. Kita bisa memiliki sertifikat kursus seperti saya ini. Contohnya misalkan ini dari Toronto. Ini sertifikat kursus ketika kita selesai menyelesaikan semua tugas-tugas membaca seperti ikut perkuliahan. Ini Toronto. Ini sertifikat terverifikasi dari sini. Jadi bukan ini tidak bisa diedit karena ada verifikasinya. Berikutnya, kita bisa melihat juga rapor kita. Ada rapor kita, seperti saya ini kemarin memang agak sulit ini, Communication Strategy for Virtual Age dari University of Toronto, Kanada. Ini ada rapor kita ini. Di sini akan ada kelihatan. Jadi walaupun misalkan dalam satu kursus ini mungkin 4 week, kita bisa selesaikan 1 hari, tetap rapornya akan dilaporkan 4 minggu ke depan. Misalkan kemarin saya selesaikan ini tanggal 25, mungkin seperti itu. Namun tetap jadwalnya dimajukan seperti ini. Jadi tetap akan dilaporkan secara profesional. Berikutnya, kita juga bisa mendapatkan silabusnya. Silabusnya seperti ini. Ini lengkap. Apa ini kursusnya, berikutnya di setiap minggunya apa yang kita lakukan, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, minggu keempat apa yang kita lakukan. Selanjutnya juga kita ada ini perkembangannya, jadi lengkap seperti ini. Artinya harapan kami semoga bisa dijemput. Ini tinggal berapa bulan, mudah-mudahan bisa tuntas. Saya alhamdulillah mencoba daftar kemarin sudah ada 68. Jadi lanjut nanti melakukan pendaftaran sama saya pribadi berdasarkan tadi nama lengkap dan email aktif. Nanti akan ada email seperti ini masuk. Saya berikan coba contoh. Ini ada email masuk, misalkan seperti ini. Saya misalkan undang diri saya. Setelah ini akan ada seperti ini, join now. Jadi silahkan diklik join now, jangan mendaftar di luar
tanpa masuk di invitation dari Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Jadi kita join now, kita mendaftar pakai jalur di sini, jangan mendaftar di luar, karena kalau daftar di luar pasti bayar. Kita join now, klik join now. Setelah join now di sini, akan ada muncul laman seperti ini Bapak dan Ibu. Ada label Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang on Coursera. Silakan kita join free. Silakan join free. Di join free di sini akan ada dua choice. Ada choice sebagai I'm a new Coursera user untuk orang yang baru. Untuk I'm an existing Coursera user, untuk orang yang sudah mendaftar mungkin di luar, mungkin karena kemarin langsung daftar saja, dikira tidak melalui ini. Jadi silakan klik ini saja. Kalau memang sudah ada akunnya dari luar. Kalau misalkan masih baru, langsung klik ini saja. Misalkan ini pendaftar baru, kita continue. Ini continue. Silakan Bapak dan Ibu buat password sendiri. Saya sarankan jangan pakai password email. Kemudian kalau ada yang kemarin sudah pakai password email, ya terserah. Tapi lebih baik gunakanlah password sendiri khusus untuk di laman ini. Continue. Setelah continue, akan ada Bapak dan Ibu akan diarahkan pada laman seperti ini. Pada laman seperti ini jangan langsung pada laman pencarian, karena ini akan sertifikat Bapak dan Ibu itu kalau kita langsung cari saja di sini kursusnya, misalkan teaching misalkan seperti ini, akan muncul banyak. Jangan sertifikat Bapak dan Ibu tidak akan bisa dikeluarkan karena tidak diverifikasi. Mungkin ini akan banyak seperti ini. Kalau teaching, banyak sekali ada teaching ini, ada 863 total pencarian untuk teaching. Namun kemudian saran saya silakan langsung diklik yang pojok kanan ini, ada akunnya sini, baru klik setting. Saya ulangi, pilih yang di paling pojok kanan, baru pilih setting. Klik setting. Setelah setting akan muncul laman seperti ini. Ada dua tahapan pada laman ini. Silahkan yang pertama ubah time zone Bapak dan Ibu. Yang kedua verifikasi nama lengkap Bapak dan Ibu. Cukup itu saja. Jadi yang pertama silahkan time zone. Langsung klik dengan cepat, ketik dengan cepat Makassar. Oke? Jangan tulis M lambat, pokoknya cepat Makassar. Langsung maka kita ketik saja maka langsung muncul itu Makassar. Oke, klik Makassar. Setelah itu pilih language. Di language nanti ini pilihlah English. Ya, kalau ada Bapak dan Ibu mungkin bisa bahasa Spanyol, terserah. Bahasa Korea, bahasa Prancis. Kalau saya sarankan English lah. Oke, English. Kita save. Setelah di save, Bapak dan Ibu silakan turunkan cursornya ke name verification. Klik verify my name. Di verify my name di sini ada laman seperti ini. Sangat saya sarankan lebih baik di first name tulis lengkap namanya daripada di last name. Kadang juga di sertifikat muncul terbalik. Misalkan Andi Asrifan, nanti di sertifikat muncul Asrifan Andi, ataukah Muhammad Abdullah, Muhammad di sini first name, Abdullah di sini Muhammad di sini, Abdullah di last name. Kadang tertulis di situ Abdullah Muhammad. Jadi lebih baik tulis saja langsung misalkan Andi Asrifan. Jangan lupa Bapak dan Ibu klik centang di bawah ini by checking this box, dalam artian bahwa kita ini membuktikan bahwa nama kita legal pertama, yang kedua kita di atas umur 13 tahun, yang ketiga kita bukan dari negara yang disebutkan ini. Oke, setelah ini kita submit. Setelah disubmit seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal klik
ada ini tombol navigasi expand more. Seperti ini. Ada di sini My Coursera dan ada Universitas Muhammad Yasin Rappang. Klik Universitas Muhammad Yasin Rappang. Setelah diklik muncul laman awal Bapak dan Ibu. Kalau ada kursus yang kita sudah ikuti, pasti di sini akan muncul di sini laman ini. Laman ini yang browse katalog dan seterusnya, ini akan ada list kursus yang kita ikuti Bapak dan Ibu. Kalau karena ini baru, maka silakan Bapak dan Ibu pilih di sini. Misalkan saya pilih tentang COVID-19 kontrak teori, ataukah misalkan yang tentang teaching lah secara umum, teaching. Di teaching ini Bapak dan Ibu bisa ikut misalkan tentang tentang ini banyak sekali, teaching in University Science Laboratory, mungkin untuk Saintek ini cocok sekali. Ada juga teaching children, teaching impact technology, ada teaching intermediate grammar project, ada teaching impact of technology in K-12 education. Coba saya pilih ini, teaching EFL ESL reading a text-based approach. Kita klik. Setelah diklik ini akan muncul seperti ini lamannya Bapak dan Ibu. Ini dari University of London. Kita klik enroll. Nggak usah, artinya nantilah kita lihat silabusnya apa, karena ini silabusnya memang lengkap di sini. Namun kemudian langsung klik enroll. Enroll itu artinya kita ingin ikut di laman itu. Setelah enroll, nanti akan muncul seperti ini. Go to course. Silahkan diklik go to course. Lalu kembali ke laman yang tadi. Pilih keluar untuk mencari yang lain. Jadi saya sarankan untuk silahkan dikumpulkan semua dulu kursus yang ini ikuti. Nanti jangan terfokus hanya untuk satu saja ini, namun kemudian silahkan cari lagi supaya lebih manajemen waktu kita lebih cepat. Jadi nanti kalau misalkan kita mau lihat kursus yang kita sudah daftar, bisa kembali ke laman depannya. Di sini di laman depannya akan ada tertulis kursus yang progress ini. Ini my course, ini kursus yang kita ikuti sekarang. Oke, sekarang kita coba masuk ke kursus ini. Misalkan yang tadi yang sudah didaftar, akan muncul laman pertama seperti ini. Inilah kursusnya. Ini tertulis ada 6 minggu. 6 minggu ini bisa, kalau kita sanggup, bisa kita selesaikan hanya dalam jangka 5-6 jam. Jadi kadang kalau saya biasa full, kadang kalau saya pribadi bisa saya selesaikan kadang sampai 12 jam lah. Kalau misalkan kalau ada peer grade, ini yang kadang yang buat lama, peer graded assignment, maksudnya itu kita menulis sebuah tugas esai tergantung dari instruksi yang ada di dalam, lalu kemudian kita mengirim dan kita tunggu dari negara mana yang periksa kita punya tugas. Jadi sini bagus sekali karena kita bisa sharing dengan negara-negara lain, dengan kampus-kampus lain, dengan mahasiswa, dengan dosen dari perguruan tinggi lain ternama di dunia. Seperti ini. Inilah alur yang kita akan ikuti selama di perkuliahan untuk teaching EFL ESL reading a text-based approach dari University of London. Jadi ini week pertama. Ini week pertama. Jadi week pertama seperti ini. Seperti ini week pertama. Ini di week pertama kita ada course overview, ada reading. Jadi saya sarankan bahwa untuk memaksimalkan waktu kepada Bapak dan Ibu, tidak usah dinonton semua dulu. Karena ini ada transkripnya. Karena kalau kita nonton kadang kita buang waktu saja. Jadi kita cukup lihat transkripnya, kita bisa reading. Kalau ada yang artinya kita tidak tahu, silakan buka di Google Translate, copy ini baru bawa di Google Translate. Setelah itu nanti pindah ke reading. Jadi di dalam setiap week ini yang harus hijau itu adalah reading dan quiznya. Kalau video itu tidak usah.
Jadi untuk mendapatkan sertifikatnya cukup reading dan kuisnya yang harus kita hijaukan seperti ini, misalkan reading. Ini reading, kalau artinya ini learning outcome-nya langsung saja di mark as complete. Ada hijau seperti ini. Berikutnya ada reading assessment grade. Ini mungkin kalau panjang lagi langsung saja begini. Ini video mungkin kalau kita mau lihat-lihat dulu silahkan dibaca-baca. Selanjutnya ada reading lagi di sini, kita langsung mark complete. Ada reading di sini, langsung kita mungkin kalau hari ini hanya saja langsung saja di mark complete. Mungkin kalau ada di bawahnya, coba kalau kita lihat dulu. Ada itu kadang ini harus dihijaukan, yang kalau videonya enggak usah. Kalau ini optional. Ini kalau saya ini karena participant is optional, enggak usah. Artinya itu enggak bisa, tidak usah dihiraukan saja. Artinya dihiraukan saja. Ada ini peer assessment. Nah, ini harus kita lakukan proses. Proses. Jadi misalkan ini peer graded assessment, producing an information set on tasks in second language teaching. Kita ikutilah instruction apa yang di sini. Misalkan ini kita buat kata 300 sampai 400 yang mungkin sesuai dengan review di sini, baru kita akan submit di sini. Apa yang menjadi tugas kita upload, baru kita tunggu hasil review dari teman-teman. Biasanya 2 sampai 3 orang. Entah itu dari negara mana, entah itu siapa. Kemudian kalau setelah disubmit, kita akan diarahkan untuk mereview juga punyanya orang. Kita tidak tahu juga siapa punya, artinya apakah dia yang periksa kita punya atau tidak. Yang jelasnya kita review juga, biasanya 2, kali ini 3 ini. Biasa ada juga 2, biasa ada juga 1, tergantung dari masing-masingnya. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi sedikit saja guidelines untuk masuk ke dalam sistem kursus di Coursera. Harapan saya pribadi, mewakili lembaga juga, untuk gunakanlah kesempatan ini hingga tanggal 1 Oktober 2020 untuk semaksimal mungkin kita belajar. Jadi di masa pandemi ini kita belajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris jangan artinya kalau misalkan kita bilang semuanya bahasa Inggris, gunakanlah teknologi. Misalnya Google Translate, apa semua, gunakan semua teknologi. Kalau tidak ditahu artinya, tinggal kita copy bagaimanalah caranya kita gunakan teknologi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Demikian, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.